Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, bagaimana? Damang, Pak Agung. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Agung mengganggu. Iya. Saya izin untuk ikut masuk ke kelas Pak Agung untuk observasi kelas Pak Agung mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Boleh. Sebelum saya masuk Pak Agung, ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya tanyakan pada Pak Agung. Boleh. Terutama tujuan dari pembelajaran sekarang itu apa Pak Agung? Kebetulan tujuan untuk materi bahasa Sunda sendiri, yang pertama itu anak mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi 4 contoh hubung dengan baik dan benar. Dan juga di sana mereka mengidentifikasi guru bilangan dan guru lagu, pupuh dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Asep. Untuk menggapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Agung apa? Ya, seperti yang barusan saya bilang, salah satunya ya anak bisa tahu bagaimana guguritan itu bisa tersusun. Di sini kan ada mengidentifikasi guru bilangan juga, guru lagu, dan tema guguritan itu tersebut. Pak Agung, untuk mencapai area pengembangan yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira strategi yang Pak Agung terapkan atau persiapkan seperti apa? Kalau saya pribadi ketika belajar itu pasti diawali dengan berdoa dulu pertama berdoa, terus ya selalu biasanya itu flashback terlebih dahulu, jadi mengenang pembelajaran yang minggu kemarin telah diajarkan. Setelah itu saya ingatkan, kalau misalnya ada yang lupa saya ingatkan anak-anak, dan tambah materi yang akan pelajari bab selanjutnya, atau misalnya kalau belum selesai bab guguritan ini itu dijelaskan lagi terangan. Oke Pak Agung, berarti Pak Agung telah mempersiapkan RPP ya? Ya, saya selalu kalau RPP. Menurut Pak Agung, RPP yang telah persiapkan Pak Agung itu lengkap atau bagaimana Pak? Sepertinya seperti biasa kalau RPP mah Pak Asep, cuman setelah tadi saya lihat yang Pak Asep, Iya Pak Agung. ternyata saya pikir-pikir, saya lihat-lihat lagi, banyak kelebihan yang ada dalam RPP Pak Asep itu, yang di RPP saya nggak ada. Apa tuh kira-kira bedanya itu? Pak Agung, itu yang di RPP saya itu ada beberapa bagian yang masuk ke pembelajaran berdiferensiasi Pak Agung. Itu pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat atau profil belajarnya. Jadi kita mengajar siswa itu berdasarkan minat dan bakat mereka Pak Agung. Jadi tidak semua siswa kemampuannya rata. Berarti disesuaikan dengan kemampuan anak. Iya. Berdiferensiasi KSE dan budaya positif. Boleh. Soalnya saya tertarik tadi, kayaknya bukan kayaknya ya, seperti lebih efektif daripada yang saya buat gitu Pak. Iya. Ini salah satunya Pak. Seperti ini. Nanti
diferensiasi yang Pak Agung pelajari ke saya waktu itu? Jadi gimana ya Pak, rasanya saya senang Pak. Senangnya kenapa? Karena saya itu kurang dalam mencairkan suasana. Nah di sini ada Pak ice breaking ya. Nah saya kan kalau misinya siswa itu setelah zuhur itu kebiasaan mereka tuh ngantuk mulai datang. Terus kalau udah perut terisi kadang suka males juga. Nah di sini senangnya saya tuh memakai RPP yang Bapak buat itu mereka bisa lebih aktif lagi meskipun masih proses gitu Pak tugas semuanya. Tapi setidaknya kalau dipresentasikan itu sekitar 65-75 ke atas lah yang biasanya pada gini gitu. Dan kalau pakai SBG itu ya gitu Pak, senang saya jadi. Pak, ada perbedaan dalam kelas waktu memakai RPP biasa dan RPP yang kemarin berdiferensiasi? Iya, yang tadi. Anak lebih aktif? Iya, anak lebih aktif. Yang biasanya itu anaknya murung, kadang karena mungkin meskipun orang Sunda ya Pak, tapi kebanyakan kan orang Subang itu terkenal Sundanya itu Sunda kasar Pak. Beda dengan yang Tonggo kesana gitu. Bapak teh ngomong apa sih, pada agak ngerti gitu Pak. Jadi anaknya yang biasanya malu untuk bertanya, kadang sambil tiduran gini, gak ada semangat, itu mereka lebih interaktif lagi Pak. Bertanya gitu juga malu sekarang. Waktu itu. Jadi adakah yang perlu diperbaiki dari mengajar Pak Agung kemarin? Banyak Pak, banyak sekali. Pertama kan memang manusia bukan makhluk yang sempurna ya. Itu. Yang kedua, di sini saya tuh kurang itu ya itu Pak, ketika jam lewat duhur jangankan muridnya gitu. Kadang kan kitanya juga murid itu tergantung kitanya Pak. Kalau misalnya kita membuatnya semangat, pasti anak juga ikut terinfeksi. Kalau infeksi dia mau ikut semangat tadi sana maksudnya. Jadi saya bisa kekurangan saya itu kurang untuk bagaimana caranya mencairkan suasana, membuat anak-anak lebih senang lagi, lebih bahagia lagi belajarnya itu. Mungkin itu Pak. Jadi tujuan dari yang Pak Agung ingin gapai pada waktu kemarin tercapai apa tidak Pak Agung? Untuk karena cuman beberapa kali pertemuan, jadi sekitar 75% tercapai Pak, karena yang biasanya pendiam dalam jam sip kan ada kemarin kan kita tuh di kelas 8 kelas 8 itu bahasa Sunda setelah zuhur. Ya biasanya mereka ya gitu, maksudnya ngantuk dan sebagainya. Ada perubahan Pak. Ada perubahan. Senhar gitu sebenarnya. Kita iya terkundu. Untuk lebih mendalami lagi atau bisa lagi mengenai RPP Pak berdiferensiasi, apa yang akan Pak Agung lakukan untuk lebih meningkatkan apa tadi semangat siswa untuk belajar? Gimana ya Pak? Saya merasa tertarik itu ikut, cuman iya ikut, maksudnya daftar itu apa? CGP ya. Deal. Siap. Cuman ya gitu Pak, kan waktu itu baru juga tahu. Oh pernah daftar ya? Iya pernah daftar. Aku kurang setahun sama Rama kan. Iya. Rama mah 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Nah, jadi belum masuk. Nah, terakhir Pak Agung untuk mengantisipasi yang 1 tahun ini karena Pak Agung tidak mungkin nunggu. Apa yang akan Pak Agung lakukan? Kan ayah bapak. Belajar apa saya? Kan kita udah gimana gitu. Jadi Agung nggak segan untuk bertanya sama bapak. Jadi kan ada 3 ya di sini. Ada Pak Idris juga, ada Bu Eva juga. Jadi sebenarnya ya gampang. Kalau misalnya nanti saya mau daftar, jadi mau penting gitu Pak, sudah ada gambaran. Terus nggak salah. Terima kasih Pak Agung, itu mungkin atur mohon atas apa yang Pak Agung sampaikan pada hari ini. Justru saya berterima kasih Pak, karena dari RPP yang Bapak ajarkan itu saya menjadi semangat untuk mengajar.
gaskeun Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.